Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Nur Haripin dan teman saya Ulfa Azkia Mufidah, akan mengelola data statistik inferensi, baik statistik inferensi parametrik atau non-parametrik. Terlebih dahulu melihat kepada distribusi data, apakah data tersebut berdistribusi normal ataupun tidak, dan melihat juga kepada homogenitas, apakah data tersebut homogen ataupun tidak. Maka dengan dua data tersebut, yakni dari distribusi data dan homogenitas, kita menentukan menggunakan parametrik atau non parametrik, yang dimana sampelnya terdiri dari 2 sampel yang tidak berhubungan, independent sample. Yang dimaksud dari independent sample di sini adalah memberlakukan 2 metode yang berbeda kepada 2 kelas yang berbeda pula. Di sini sampelnya adalah siswa kelas 10A dan siswa 10 kelas B, yang masing-masing keduanya diterapkan metode yang berbeda. Apakah terdapat perbedaan rata-rata siswa dengan diterapkan 2 metode yang berbeda pada kelas yang berbeda pula? Metode yang digunakan pada kelas A adalah diskusi, dan sedangkan metode yang diterapkan dalam pembelajaran kelas 10B adalah ceramah. Metode diskusi menurut Zamarah, metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang biasa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama-sama. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan belajar memecahkan masalah, problem solving. Sedangkan metode ceramah adalah menurut Winar Sudarman, ceramah adalah penerangan dan penuturan secara lisan guru terhadap kelasnya, sedangkan peran murid mendengarkan dengan teliti serta mencatat yang pokok dari yang dikemukakan oleh guru. Kelas 10A yang terdiri dari 30 siswa dan kelas B yang terdiri dari 35 siswa. Setelah di beberapa kali pertemuan, kedua kelas tersebut diberikan tes yang sama, yaitu tes untuk mengukur hasil belajar siswa pada materi ibadah haji dan umroh. Adapun hasilnya terlihat pada tabel di bawah ini. Ini adalah tabel dari nilai siswa kelas 10A dan siswa kelas 10B, yang dimana dari kedua masing-masing kelas diterapkan 2 metode pembelajaran yang berbeda. Yang pada kelas 10A diterapkan pembelajaran metode diskusi, dan untuk kelas 10B diterapkan pembelajaran ceramah. Untuk hasil nilainya sebagai berikut, yang dimana banyaknya sampel kelas 10A adalah 30 buah, sedangkan untuk kelas 10B terdapat 35 sampel. Ini adalah beberapa hasil dari nilai ujian ataupun nilai ulangan materi haji dan umroh. Untuk melihat apakah dari kedua kelas tersebut yang diberlakukan 2 metode yang berbeda terhadap masing-masing kelas, apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata ataupun tidak. Terlebih dahulu untuk melihat tersebut, kita merumuskan hipotesis. Adapun hipotesisnya sebagai berikut. Untuk hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar PAI antara siswa yang belajarnya dengan pembelajaran metode diskusi dengan siswa yang belajarnya dengan pembelajaran metode ceramah. Untuk hipotesis alternatif berbunyi terdapat perbedaan hasil belajar PAI antara siswa yang belajarnya dengan pembelajaran metode diskusi dengan siswa yang belajarnya dengan pembelajaran metode ceramah. Untuk melihat dari ataupun menyimpulkan hipotesis tersebut, kita menganalisis data. Untuk menganalisis data, kami persilakan kepada teman saya. Saya Ulfa Azkia Mufidah. Di sini saya akan membahas mengenai analisis data. Melihat dari data di atas ya, yang tadi sudah dipaparkan oleh saudara Menari, dengan diberlakukannya 2 metode yang berbeda tadi pada 2 sampel yang berbeda pula, dalam hal itu pembelajaran metode diskusi pada kelas 11A dan pembelajaran metode ceramah pada kelas 11B, dan menguji data tersebut dengan merumuskan hipotesis, maka jenis penelitiannya itu termasuk kepada uji T.
2 sampel independen yang termasuk pada statistik inferensial parametrik atau non-parametrik. Nah, adapun yang pertama yang dilakukan adalah pengujian kualitas data dan homogenitas data. Nah, di sini ada 2 macam alat uji kenormalan distribusi data yang dapat digunakan, yaitu yang pertama Kolmogorov-Smirnov dan yang kedua Shapiro-Wilk. Nah, berdasarkan tampilan output ini, test of normality pada pembelajaran diskusi terlihat bahwa nilai SIG pada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk adalah lebih kurang dari 0,05 atau 0,006 dan 0,008. Sedangkan pada pembelajaran ceramah, nilai SIG pada Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk semuanya lebih besar daripada 0,05 atau 0,200 dan 0,168. Jadi kesimpulannya, distribusi data skor pembelajaran diskusi tidak berdistribusi normal, sedangkan pada pembelajaran ceramah berdistribusi normal. Nah, yang selanjutnya untuk melihat apakah varians dari kedua kelompok itu homogen atau sama, kita akan membuat dulu pengambilan kesimpulan homogenitas varians. Ya, bisa dilihat di sini jika nilai SIG base of mean lebih besar 0,05 maka variansi data homogen. Sedangkan jika nilai SIG base of mean lebih kecil daripada 0,05 maka variansi data tidak homogen. Bisa dilihat di sini datanya. Nah, pada tampilan tes homogeneity of variance ada satu alat uji yang digunakan, yaitu tes Levin, dan terlihat bahwa nilai SIG based on mean adalah 0,007 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berarti bahwa kedua kelompok data ini memiliki variansi sama atau tidak homogen. Karena kedua asumsi normalitas dan data homogenitas varians tidak dipenuhi, maka selanjutnya untuk menguji hipotesis digunakan statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney test. Nah, bisa dilihat di sini dari output rank dapat kita lihat bahwa nilai min rank untuk siswa pada kelas 11A pembelajaran metode diskusi yaitu 39,80 lebih besar daripada nilai min rank siswa pada kelas 11B pembelajaran metode ceramah yaitu 27,11 atau 39,80 lebih besar dari 27,17. Dan yang selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan rata rank atau peringkat kedua kelompok bermakna secara statistik atau yang disebut dengan signifikan bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Terlihat bahwa SIG2 min Thailand adalah 0,007. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian HO ditolak dan H1 diterima. Seperti itu. Jadi kesimpulan perumusan hipotesisnya adalah Part 0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar PAI antara siswa yang belajarnya dengan pembelajaran metode diskusi dengan siswa yang belajarnya dengan pembelajaran metode ceramah. Hak satunya terdapat perbedaan hasil belajar pendidikan agama Islam antara siswa yang belajarnya dengan pembelajaran metode diskusi dengan siswa yang belajarnya dengan pembelajaran metode ceramah. Kesimpulannya adalah
terdapat perbedaan dari hasil belajar PAI antara siswa yang belajarnya dengan pembelajaran metode diskusi dengan siswa yang belajarnya menggunakan metode ceramah seperti itu.